Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo beneran. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat luar biasa Bu Is. Alhamdulillah. Ngapunten Bu, saya mau mengganggu waktu Ibu sebentar. Mungkin dalam waktu 15 atau 20 menit. Begini Bu, saya dalam pendidikan guru penggerak ini ada tugas yaitu terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Dan ini Ibu sebagai pemimpin di sekolah ini, saya ingin sharing atau melakukan wawancara terhadap Ibu terkait dengan pengambilan keputusan tersebut. Monggo Bu Is, monggo dengan senang hati. Kalau boleh tahu Ibu sudah jadi kepala sekolah di sini berapa tahun Ibu? 5 tahun lebih 2 bulan. Ya dimulai di tahun 2019. Lumayan lama nggih. Kalau totalnya Bu sejak jadi kepala sekolah? Jadi kepala sekolah saya mulai tahun 2004 sampai sekarang. Ya 20 tahun dikurangi di tanggal 16 karena memang periode kepala sekolah itu ada periodenya 12 tahun saya turun jadi guru Bu. Lah karena masih usia itu bisa memasuki tes lagi sebelum 55, akhirnya saya ikut tes kembali dan diangkat sampai sekarang. Jadi ya sekitaran 19 tahun. Wah, luar biasa. Cukup lama nggih Bu. Tentunya banyak sekali pengalaman yang alhamdulillah wis istilah kalau bahasa Jawa itu banyak makan asam garam. Tapi ya itu tadi memang istilahnya sudah enggak sama Bu kepala sekolah zaman dulu dengan sekarang seperti itu. Jadi saya ingin menimba ilmu dari Ibu nanti terkait pengalaman-pengalaman Ibu. Monggo. Bisa saya mulai nggih Bu? Ya, monggo Bu. Ini untuk pertanyaan pertama saya. Selama menjadi kepala sekolah, tentunya Ibu pernah dihadapkan pada suatu kondisi yang dilematis, di mana Ibu harus memilih antara dua pilihan yang bertentangan, tapi secara moral sama-sama memiliki kebenaran. Atau kita harus membuat suatu keputusan antara hal yang benar dan yang salah. Bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi apakah kasus-kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih. Saya selama jadi kepala sekolah memang tidak sedikit kasus-kasus yang timbul di lembaga kami, khususnya yang sekarang ini Bu, karena di lembaga ini kan istilahnya kayak wali muridnya, siswanya itu tidak dari satu desa, tapi dari beberapa desa, sehingga hampir kasus itu tiap hari itu muncul, hampir itu. Nah, saya mengidentifikasinya, saya selama ini yaitu satu menvalidasi masalah untuk mencari akar masalah, di mana akar masalah itu nanti kita pilih yang urgent untuk diselesaikan. Nah, sebelum itu kita memang langsung sudah ada tim untuk setiap pengambilan keputusan itu ada tim kecil. Setelah tim kecil itu kita berkoordinasi baru ke yang lebih luas. Jadi bersama guru-guru dan orang yang bersangkutan di kasus tersebut. Nah, baru untuk kita bermusyawarah untuk mengambil keputusan yang terbaik. Seperti itu Bu untuk mengidentifikasinya nggih. Ya, tahu itu dilematika atau bujukan moral. Baik Bu, kemudian pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu nggih? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar.
dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, terima kasih Bu. Itu memang juga hampir setiap minggu itu juga ada kasus yang seperti itu Bu. Nah, saya tetap pakai aturan yang di atas, yang nomor satu tadi pertanyaan jenengan itu kita pakai itu, tapi tetap kita berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati kita bersama untuk mengambil keputusan seperti itu. Karena memang kadang peraturan atas ya harus kita ikuti. Ya, yaitu walaupun kadang memang Bertentangan tidak benar seperti itu. Baik Bu, untuk pertanyaan ketiga ini. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau langkah-langkahnya kita tetap, karena memang itu sudah istilahnya itu dari awal itu kita memang dari kasus-kasus yang ada itu kita identifikasi semua dulu, baru kita validasi, dicari akar masalahnya, mana yang urgent, itu yang kita pilih lebih dulu Bu. Tetapi koordinasi dan istilahnya berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait itu memang selalu saya laksanakan itu untuk mengambil keputusan terbaik itu Bu. Kolaborasi dengan semua warga. Ya, iya jelasnya itu termasuk di sana adalah stakeholder yang ada di sekolah kita. Jadi tidak hanya warga sekolah sini, tapi termasuk keluar. Di sana ada komite, wali murid, orang-orang yang terkait dengan pendidikan di sekolah kami. Baik. Kemudian pertanyaan yang keempat, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam istilahnya itu yang termasuk efektif menurut saya dalam pengambilan keputusan itu memang saya mengambil 3 prinsip resolusi Bu, yaitu prinsip yang pertama berpikir berbasis hasil akhir. Nah, terus yang kedua itu kita berorientasi pada aturan yang benar. Dan yang ketiga mengutamakan rasa peduli kepada warga-warga di sekitar sini. Itu yang kita laksanakan selama ini Bu, khususnya yang di SD Yasawilangun Lor 1 itu. Yang dianggap efektif nggih Bu. Baik Bu, saya lanjutkan untuk pertanyaan kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam orang heterogen lah istilahnya. Jadi tantangan yang utama yaitu terkait dengan perubahan paradigma di lingkungan sekolah. Nah, tantangan itu Bu bisa berupa tekanan sosial, perubahan-perubahan nilai yang ada di masyarakat, termasuk di dalamnya ada ikut campur dari pihak lain. Contohnya seperti orang tua yang istilahnya lebih dari di sini pejabat lah, ya seperti itu, bisa LSM. Itu yang menjadi tantangan kami, sehingga untuk mengambil keputusan itu agak gitu. Termasuk wartawan. Nah, begitu, itu yang menjadi tantangan kami. Baik Bu. Pertanyaan berikutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan dilema etika itu, atau langsung diselesaikan saat itu juga? Itu melihat kasusnya Bu. Untuk jadwal kita memang tidak ada Senin ini minggu pertama yang itu tidak ada, karena di sekolah kami kasus itu kan tidak langsung muncul setiap hari. Kadang-kalanya ada hari ini ada, 2 hari tidak ada, seminggu ada, 2 minggu tidak ada. Bahkan kadang kalau memang itu kasus, kadang dalam 1 hari itu ada lebih dari 1 kasus. Jadi untuk jadwal kita tidak ada khusus. Jadi begitu ada kasus kita tangani, lihat berat ringannya kasus yang ada. Kalau memang itu ringan dan bisa ditangani seketika itu juga, kita ya langsung menangani dengan tim-tim yang sudah ada di lembaga kami. Tetapi kalau istilahnya kasus itu berat, yang memerlukan pikiran dan tahapan-tahapan, kita memang ambil langkah yang di nomor 1 tadi. Tapi perlu istilahnya kolaborasi dan lain-lain itu. Jadi tidak serta-merta langsung selesai.
lihat tingkatan dari kasus tersebut. Tapi sebisa mungkin ini berarti jika ada masalah segera diselesaikan. Betul, ya segera. Cuman ya itu tadi, lihat berat ringannya masalah agar nanti keputusan terbaik yang saya ambil itu menjadi istilahnya paling endak bagi yang punya kasus itu apa ya, tidak kecewa gitu. Kita mengambilnya itu benar-benar dengan dengan teman yang lain, dengan tim itu memang benar-benar istilahnya diselesaikan, kita berunding bermusyawarah dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa memuaskan semua ya, pihak. karena gini, walaupun kita sudah berusaha memuaskan, tapi yang namanya orang, yaitu menurut kita baik, belum tentu kita mengambil keputusan itu baik bagi yang kena kasus seperti itu, Bu. Baik, Bu, terima kasih. Berikutnya, Ibu, pertanyaan ke-7. Apakah ada seseorang yang selama ini membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah Ibu mengambil keputusan dalam menghadapi dilema etika? Ya, dalam faktor-faktor yang mempengaruhi saya dalam pengambilan keputusan itu adalah satu, memang koordinasi, berkolaborasi, dan bermusyawarah itu merupakan hal yang paling penting, Bu. Khususnya dengan tim dan stakeholder yang ada, serta kita menggunakan peraturan yang sudah ada dan yang benar, seperti itu, berdasarkan kesepakatan bersama dari awal, seperti itu. Jadi semua pihak terlibat. Ya, terlibat. Memang kita istilahnya tidak pernah ambil dengan kebijakan itu atau keputusan itu diambil berdasarkan hanya tim 3 orang, tidak. Tapi kita memang dari kecil ke besar baru kita bisa memutuskan keputusan yang kita ambil itu. Seperti itu. Ini untuk pertanyaan saya yang terakhir, Bu. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi terkait dilema etika, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan? Ya. Selama saya khususnya di SDN Yosowilangun Lor 1 ini yang termasuk paling banyak kasus ya, dari 10 lembaga yang saya pimpin dari 2004 sampai sekarang ini, memang disinilah tempatnya kasus. Walaupun di luar sana itu katanya enak di center, nyatanya banyak istilahnya, banyak enggak enaknya, banyak kasus karena di sana yang menguras banyak pikiran dari saya bersama teman-teman. Tapi dengan adanya kasus yang banyak itu, ada pembelajaran yang saya petik dari sana, bahwa dalam menuntaskan kasus-kasus itu memang sangat penting untuk berkomunikasi, koordinasi, dan berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait di sekolah sini, khususnya stakeholder yang ada. Seperti itu, Bu, mungkin untuk pembelajaran yang saya dapat, sehingga keputusan yang diambil itu bisa berpihak kepada peserta didik khususnya, sehingga peserta didik dalam hal pembelajaran di sini merasa nyaman dan aman. Itu memang impian dari setiap lembaga, khususnya SDN Yosowilangun Lor 1. Baik, Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu, atas sharing pengalaman yang pernah Ibu alami itu. Saya rasa ini sangat bermanfaat bagi saya ke depannya nanti. Ya, saya berharap juga, Bu, dengan CGP, karena dengan aturan yang kemarin otomatis jenengan nanti kan tidak akan lari dari sana, pasti nanti mengalami seperti saya. Terima kasih sekali lagi, Bu, sama-sama, Bu. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Enggak apa-apa. Semoga Ibu tetap sehat. Amin, amin. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinarak, Bu. Terima kasih.
Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Bapak. Nggih. Kurang lebih mungkin 15 menit. Monggo. Begini, saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak saya, yaitu melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nggih. Karena Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini, saya ingin melakukan wawancara terhadap Bapak. Nggih. Monggo. Bismillah. Oke, sebelumnya saya mau bertanya dulu Bapak, sudah berapa lama jenengan memimpin sekolah ini? Saya kepala sekolah baru, saya diangkat sebagai kepala sekolah di SD ini November tahun 2022, sehingga sampai sekarang insya Allah masih 2 tahun, masih baru Bu, masih bau kencur. Oh, tapi perubahannya yang sangat signifikan, karena yang lebih positif itu saya lihat di sini Pak, luar biasa sekali. Terima kasih supportnya. Oke. Tentunya selama 2 tahun ini menjadi kepala sekolah, menjumpai dilema nggih Bapak dalam menjalankan tugasnya. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi apakah kasus-kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Dalam melaksanakan tugas kewajiban saya sebagai kepala sekolah di SD ini, saya banyak mendapatkan permasalahan-permasalahan, baik itu dilema etika maupun bujukan moral. Nah, dalam mengidentifikasi ini adalah permasalahan masuk dalam dilema etika atau bujukan moral. Jika dilema etika itu di sini ada 2 hal permasalahan yang sama-sama mengandung unsur kebenaran, mengandung unsur-unsur kebajikan. Jadi bisa diartikan benar melawan benar. Itu. Nah, sedangkan untuk yang masuk dalam permasalahan bujukan moral, di sini suatu kebenaran akan berhadapan dengan suatu kesalahan. Nah, kebajikan lawan keburukan. Nah, itu yang masuk dalam kategori bujukan moral. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Bapak. Bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusan khususnya untuk permasalahan dilema etika, yang pertama saya harus mengedepankan dari 2 kebenaran tersebut, 2 kebajikan tersebut, mana yang punya nilai yang lebih tinggi, kebenaran maupun kebajikannya. Itu yang harus saya utamakan. Yang kedua, dampaknya. Dari 2 permasalahan itu pasti ada dampak yang lebih berdampak khususnya kepada sekolah, kepada siswa. Itu yang harus saya lebih utamakan. Karena dari akibat itulah nanti keputusan itu akan memberikan efek-efek ke belakangnya. Harapan adalah suatu kebaikan yang lebih baik lagi yang kita dapatkan gitu. Jadi dibuat prioritas terlebih dahulu, mana yang berdampak, mana yang lebih benar di antara yang benar gitu. Baik, pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah prosedural yang saya lakukan terkait dengan pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika, yang pertama saya harus bisa melihat dulu fakta kenyataan dari permasalahan tersebut, dari 2 permasalahan tersebut, bagaimana kebenaran dari peristiwanya, kejadiannya, penyebabnya apa, harus saya ketahui. Kedua, saya harus bisa menggali informasi lebih dalam lagi dari misalkan 2 orang yang bermasalah tersebut. Dari 2 orang bermasalah tersebut, saya harus gali informasinya masing-masing dengan menekankan tidak ada rasa curiga kepada orang yang bermasalah tersebut. Yang ketiga, baru nanti saya akan mendiskusikan, berkonsultasi, bermusyawarah dengan rekan-rekan guru yang ada di sini dengan adanya permasalahan tersebut, sehingga nanti dari rekan-rekan guru akan bisa menyampaikan ide, pendapat, usulannya terkait permasalahan tersebut, sehingga nanti keputusan yang kita ambil adalah keputusan bersama, bukan keputusan murni dari saya saja, tapi memang sudah kita rundingkan bersama, musyawarahkan bersama, yang pasti untuk kebaikan bersama juga nantinya.
Ya, jadi intinya di sini validasi fakta sehingga kabar yang tersebar itu bukan hoax tapi Nggih, benar-benar gitu. nyata. Nah, nggih, betul. Baik Bapak, berikutnya pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, yang pertama harus ada, ya saya ini kan sampaikan tadi, validasi data bahwa perusahaan tersebut tidak hanya isu, tidak hanya hoax saja, memang kalau itu memang terjadi, penyebabnya apa, titik permasalahannya apa, itu harus kita jelaskan, kita terangkan, divalidasi betul, sehingga memang perusahaan tersebut benar-benar ada nyata terjadi. Itu yang penting. Kedua adalah musyawarah dengan rekan-rekan guru dalam lembaga kami. Saya mendapatkan musyawarah karena dengan musyawarah itulah nanti pemikiran 2-3 orang akan lebih baik daripada hanya pemikiran 1 orang, sehingga semua nilai lebih, nilai kurangnya itu akan bisa kita saring bersama, sehingga nanti keputusannya itu memang hal yang paling baik yang kita ambil keputusannya, gitu Bu. Jadi yang jenengan anggap efektif ini musyawarahnya, Musyawarah kita penting bagi pengambilan keputusan. Kemudian pertanyaan yang kelima, apa saja yang menjadi tantangan Bapak selama ini ketika harus mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya menurut saya yang pertama, jika orang yang bermasalah itu dalam menyampaikan informasinya kurang terbuka, sehingga masih ada hal yang dia tutupi, sehingga tidak jelas permasalahannya, penyebabnya apa, sehingga kita harus masih banyak dalam mengambil keputusan masih ragu-ragu dengan hal tersebut. Yang kedua, jika perusahaan itu sudah mulai melibatkan orang di luar lembaga kita, itu akan jadi suatu tantangan besar juga nantinya, karena harus melibatkan banyak orang. Kemudian yang ketiga, jika tidak adanya support dari rekan-rekan, tidak ada kebersamaan dari rekan-rekan guru dalam mengambil keputusan, itu tantangan bagi saya. Membuat seseorang terbuka itu memang susah ya Pak. Harus mungkin belum percaya, harus pelan-pelan. Baik, pertanyaan berikutnya ini, pertanyaan saya yang keenam. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Atau Bapak langsung menyelesaikan saat itu juga? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal tidak ada dalam suatu penyelesaian masalah semacam itu. Ya, kalau saya jika ada masalah muncul, kita ketahui ada masalah tersebut, langsung saja kita berupaya untuk segera menyelesaikan, menuntaskan permasalahan tersebut. Tidak harus kita nyusun dulu jadwal, tidak. Cuman saja andai kata nanti memang permasalahan itu sudah mulai melibatkan orang banyak, baru kita akan menyusun tata kala. Dalam artian itu, misalkan kita harus mendatangkan wali murid, baru kita harus ada buat jadwalnya nanti gitu. Kalau jadwal yang tertentu tidak ada. Cuman kalau sudah melibatkan orang luar, wali murid, berarti kita harus memanggil wali murid tersebut, ya kita harus mengatur jadwal dulu, sehingga prosedurnya semacam itu. Kalau pada itu sudah cukup masa selesai di sekolah, ya langsung kita selesaikan saja. Tapi kalau ada sampai merembet-rembet dengan orang di luar pihak sekolah, baru kita akan menyusun jadwal untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Begitu. Tapi intinya sesegera mungkin diselesaikan. Pasti, harus itu. Kalau masalah ditumpuk-tumpuk akan bertambah dan bertambah gitu. Takutnya malah mengakar. Mengakar dan tumbuh ke atas. Baik, pertanyaan ke-7 nih Bapak. Adakah seseorang yang membantu dalam pengambilan keputusan atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam memutuskan kasus-kasus dilema etika? Kalau orang yang membantu, yang pasti semua pihak, semua guru, semua rekan-rekan yang ada di lembaga, itu yang akan membantu saya dalam mengambil keputusan tersebut. Karena intinya saya harus musyawarah, itu aja. Jadi harus bermusyawarah dengan rekan-rekan dalam mengambil keputusan. Jangan sampai ada sesuatu yang kita sembunyikan dari rekan-rekan, kita apalagi suatu permasalahan.
maka harus segera kita tuntaskan secara bersama-sama. Faktor yang mempermudah yang pertama itu adanya musyawarah, melibatkan banyak orang, itu akan mempermudah, dan ada keterbukaan antar pihak, semua pihak terkait dengan permasalahan tersebut akan lebih mempermudah saya dalam mengambil keputusan tersebut. Gitu. Jadi perlu ada kerjasama yang baik, harus antar semua warga. Baik Bapak, dari beberapa hal yang sudah jenengan sampaikan tadi, ini pertanyaan saya yang terakhir. Kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Yang hal penting yang bisa saya ambil dari menghadapi permasalahan dalam mengambil keputusan terkait dengan permasalahan dilema etika, yang pertama itu bahwa satu permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya, pasti ada, dan jalan keluarnya itu harus kita musyawarahkan bersama. Itu adalah satu cara yang efektif, yang mempermudah bagi saya dengan adanya musyawarah, kerjasama dengan rekan-rekan guru pasti akan mempermudah. Yang kedua, bahwa permasalahan itu pasti ada akar masalahnya, dan keterbukaan dari pihak yang terlibat itu harus kita libatkan, kita dicari, digali, sehingga akar masalah itu benar-benar terjadi, dan itu menjadi suatu pembelajaran untuk kita, sehingga nanti ke depannya permasalahan tersebut tidak muncul lagi. Begitu, Bu. Terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya, kemudian atas sharing-sharing jenengan tentang pengalaman jenengan selama ini menjadi pemimpin di sekolah ini. Mudah-mudahan ini nantinya bisa bermanfaat dan sebagai pembelajaran bagi diri saya. Amin, amin. Terima kasih juga pada jenengan sudah mempercayakan saya untuk diajak wawancara dalam hal ini. Terima kasih. Sami-sami. Sekali lagi mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Semoga Bapak senantiasa diberi kesehatan. Amin, amin, amin. Saya mohon berdiri. Assalamualaikum Bapak.